Oke, baik. Selamat sore, rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan membahas penyelesaian dari modul tutorial 3, di mana kita akan membahas tentang penerapan teorema usaha energi kinetik, kemudian usaha dengan perubahan energi potensial, kemudian konsekuensi dari usaha oleh gaya disipatif dan lain sebagainya. Oke, kita mulai saja di problem nomor 1. Ya, di problem nomor 1 ini ada sebuah persoalan sebagai berikut. Ada objek bermassa 8 kg dan seterusnya. Itu nanti kita cari berapa kecepatan V dari objek tersebut ketika dia melewati kembali titik X sama dengan min 5 gitu ya. Nah, ini persoalannya bisa dilihat di layar. Nah, oleh karena itu saya mau minta Oke, saya mau minta Magfira Sausa Nugraha dari kelompok 1 ada? Nggak ada. Oke, saya mau panggil, berarti saya pindah ke kelompok 2 ya. Di sini ada Cika Nur Azani nggak? Nggak ada. Coba saya ke kelompok 3. Dina Audia Wahyudi, apakah ada? Apakah ada Dina? Tidak ada. Oke, kalau gitu saya ke kelompok 4. Muhammad Jordan Al-Rabi, apakah ada? Loh, ini pada kemana? Oke, hanya 20 orang. Eh, apakah di sini ada Josia Ariyuda Gautama dari kelompok 5 untuk mengerjakan nomor 1? Nggak ada. Pada kemana? Oke, kalau gitu saya pindah ke kelompok 6. Kelompok 6 saya mau panggil Hasya Atkia, apakah ada? Tidak ada. Oke, saya kalau gitu untuk nomor 1 mau panggil Mahira Hasna, apakah ada dari kelompok 7?
Akhir Hasna tidak ada. Pak, izin Pak. Ya. Kalau saya volunteer aja gimana Pak? Soalnya kayak teman-teman. Kesia. Oke, boleh. Kesia nomor 1 silakan. Kesia Oke. NIM 1. Oke. Yang kedua kalinya ya. Iya, saya izin share screen ya Pak. Ya, boleh. Sebentar ya, saya matikan dulu layarnya. Baik Pak. Sebentar. Oke. Oops. Screen. Apakah udah kelihatan Pak? Oke. Jadi untuk soal di nomor 1, masanya kan ada 8 kilogram dan dia bergerak ke arah sumbu X positif. Dan saat melewati 0, X sama dengan 0, berarti gayanya itu konstan mengarah sepanjang sumbu X sesuai grafiknya. Terus kalau misalnya energi kinetik itu adalah fungsi X positif ketika bergerak dari X0 ke X sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan, berapa kecepatan objek saat melewati kembali titik X sama dengan min 5 meter. Jadi kita mencari delta K-nya dulu, yang pertama, dengan rumus setengah M dikali VF kuadrat dikurang VI kuadrat, yang didapat dari rumus V kuadrat dikurang V0 kuadrat tambah 2 delta AX. Terus kita dapatkan delta AK-nya sama dengan M dikali A dikali delta X. Terus kita pakai masukkan ini ya ke rumus, terus kita dapat delta K-nya min 40 Joule. Dan karena delta X itu adalah 5 meter, maka dimasukkan terus jadinya A sama dengan delta K per M dikali delta X min 40 dikali per 8 dikali 5 sama dengan min 1 meter per sekund kuadrat. Karena di sini minus berarti dia gayanya berarti dia diperlambat. Terus saat X-nya sama dengan 5 dan K-nya sama dengan 0, berarti objek itu akan berhenti sesaat. Kita gunakan rumus yang V0 kuadrat VF kuadrat dikurang 2A dikali delta X. Terus kita masukkan, berarti ini nanti dapatnya V0 sama dengan akar dari akar 10. Akar dari 10 adalah 3,2 meter per sekund kuadrat. Sehingga kecepatan objek saat X sama dengan min 5, kita masukkan ke rumus, berarti kita nanti dapatnya akar 20 atau 4,47 meter per second. Sekian Pak dari saya. Ya, terima kasih. Ini dijawab menggunakan cara dinamika ya. Jadi pendekatannya tidak menggunakan teorema usaha energi kinetik. Yang sebetulnya kalau untuk dalam penyelesaian ujian tidak masalah ya, tidak masalah. Karena seperti yang pernah saya sampaikan di kelas, bahwa ketika menemui persoalan seperti ini, Anda sebetulnya punya kebebasan untuk mencari metode yang kira-kira mudah untuk dikerjakan, asal memang ia tepat ya, asal memang ia itu tepat penggunaannya. Jadi dalam arti kalau misalnya dengan dinamika itu ternyata kita tidak perlu cari A gitu ya, justru malah mempersulit, nah itu sebaiknya memang jangan gunakan. Tapi untuk persoalan yang ini ya, sorry, bentar, ini blank ininya, apa namanya? Untuk persoalan yang ini kita boleh untuk menggunakan penyelesaian menggunakan dinamika tersebut ya, boleh. Tapi kalau misalnya di sini ada yang mau men-share cara penyelesaiannya secara usaha energi juga boleh. Apakah di antara rekan-rekan di sini ada yang menyelesaikan soal ini menggunakan teorema usaha energi kinetik?
usaha dan perubahan energi kinetik, silakan. Apa ada yang menggunakannya? Tidak ada. Kebanyakan menggunakan cara dinamika begitu ya. Tidak ada respon. Oh maaf, ini ada chat. Iya Pak, oke iya Pak. Jadi saya anggap digunakan itu. Baik. Sehingga tadi didapatkan pada saat objeknya ini di X sama dengan min 5 ya, itu kecepatannya menjadi 4, berapa tadi? 4, berapa? 4,47, Pak. 4,47. Oke, baik. Eh, ya, terima kasih. Keisha tadi sudah menjelaskan tentang penyelesaian nomor 1. Saya sih tadinya berharap kalau misalnya ada yang menyajikan dengan alternatif penyelesaian teorema usaha energi, biar kita ada ini ya pembanding. Tapi karena tidak ada, maka mungkin nanti bisa dilihat caranya kalau menggunakan usaha energi itu nanti ya, kalau misalnya solusinya sudah rilis. Oke, terima kasih. Kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini ada persoalan balok es meluncur pada bidang miring lincin ya, pada sebuah permukaan bidang miring yang kemiringannya adalah 40 derajat. Kemudian dia itu jatuh kemudian ditarik ya, jatuh kemudian dia ditarik menggunakan tali sehingga gaya penariknya itu 60 Newton. Nah, sehingga dia ketika balok es tersebut meluncur sejauh jarak 30 cm sepanjang bidang miring, energi kinetiknya bertambah sebesar 95 joule. Nah, berapa besar energi kinetiknya jika seandainya balok es tersebut tidak ditarik ke atas oleh tali? Oke, tadi case-nya sudah. Kita kembali ke ini. Ya, tadi saya panggil nama-nama ini. Oke, saya mau minta, apakah di sini ada Valentinus Galan Gumolo? Dari kelompok 9? Tidak ada. Coba saya mau ke Ahmad Kurnia. Apa Ahmad Kurnia ada? Ahmad Kurnia dari kelompok 1. Oke, tidak ada. Saya mau panggil Ricky Halim dari kelompok 3. Apakah ada? Untuk pertanyaan nomor 2, Ricky Halim. Tidak ada. Coba saya panggil Rizka Nur Maulani. Apakah ada? Rizka Nur Maulani dari kelompok 5. Kemudian apakah tidak ada? Baik, saya pindah ke Stephen Febrian, kelompok 6. Apakah ada? Ada Pak. Ya, silakan nomor 2. Saya matikan.
Ya, kalau sudah siap, silahkan langsung saja untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Iya Pak, benar. Jadi ini di yang nomor 2, kita kan dikasih tahu gambarnya ada bidang miring, terus ada benda yang ke atas. Jadi pertama-tama kita cari usaha dulu yang W bidangnya yang ke atas. Rumus W bidang adalah F dikali D. Terus F-nya tuh besarnya 60 dikali 0,3 karena dia ke bawah jadi negatif. Jadi dia entarnya ketemu min 18 Joule. Terus ntar kita kita tulis lagi W total sama dengan delta K. Terusnya gimana? W totalnya W bidang ditambah W gravitasi sama dengan delta K. W bidangnya tadi udah kita carikan min 18 ditambah W gravitasinya sama dengan delta K-nya udah dikasih tahu 95. Jadi nanti ketemu si W gravitasinya itu 113 Joule. Terus ntar tuh kan yang ditanya tuh kalau si W bidangnya 0 ya Pak ya? Ya, jadi kalau misalnya FR-nya itu nggak ada, Oh iya. gitu ya. Kalau gaya penariknya itu tidak ada, maka berapa Ya, jadi besar energi kinetiknya gitu. ya tinggal dibalik dari persamaan yang tadi, delta K sama dengan W bidangnya kan FR-nya tadi dianggapnya 0, berarti artinya W bidangnya jadi 0 juga. Ditambah WG yang gravitasi tadi, WG-nya tadi udah didapat 113 Joule, jadi hasil akhirnya delta K sama dengan 113 Joule. Ya, baik. Kelompok yang lain yang hadir di sini apakah punya cara penyelesaian yang berbeda? Silakan untuk ditampilkan apabila penyelesaiannya berbeda. Ya, jadi dari ini ya, misalnya dari sebentar. Dari persoalan ini ya, ini kita punya gaya yang sejajar bidang miring ini adalah yang ditarik ke atas FR itu nanti dikurangi oleh gaya apa ini namanya, gaya berat yang arahnya itu sejajar ke bawah gitu ya. Nah, itu nanti adalah ininya apa namanya, usahanya gitu ya. Jadi usahanya itu dihitung dari total gaya ke atas dikurangi yang gaya berat ke bawah, kemudian dikalikan dengan perpindahannya gitu ya, sepanjang bidang miring. Nah, itu adalah sama dengan itu nanti adalah sama dengan perubahan energi kinetik sama dengan 95. Nah, dari situ kalau formalnya itu nanti kan kita dapatkan massa gitu ya. Nah, nanti kemudian dari massa tersebut, dari massa benda ini nanti akan kita cari energi kinetiknya jika dia tidak ditarik oleh tali ke atas. Nah, kalau tidak ditarik ya, kalau tidak ditarik oleh ini ke atas ya, tidak ditarik, tidak ada FR ya, tidak ada FR, maka nanti usahanya itu hanya dari itu apa namanya, usahanya itu dari si bebannya itu ya, dari bebannya yang mg sin theta ya, mg sin theta dikalikan ini apa namanya, mg sin theta dikalikan dengan perpindahan. Nah, itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik, dan nanti akan didapatkan perubahan energi kinetiknya itu adalah sebesar 113 Joule seperti itu. Oke, terima kasih Stephen. Oke, kita ke nomor 3. Oke. Ke nomor 3 ini kita lihat satu-satunya gaya yang bekerja pada benda bermassa 3 kg adalah ketika benda tersebut bergerak sepanjang sumbu X posisi memiliki komponen Fx sama dengan min 9x, di mana X memiliki satuan meter. Nah, kecepatan pada X sama dengan 5 adalah 12 meter per detik. Berapakah kecepatan benda tersebut pada X sama dengan 6 meter? Dan pada nilai X positif berapa benda tersebut akan memiliki kecepatan 8 meter. Oke, saya akan searching lagi untuk ini ya.
yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Tadi Steven sudah dari kelompok 6, sekarang saya mau ke Stella Mariska, apakah ada? Ada, Pak. Ya, silahkan. Saya stop dulu. Nomor 3 ya, Pak? Nomor 3, betul. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah kelihatan. Silakan langsung aja. Nah, kita tuh udah ketemu, udah diketahui XI-nya itu 5 meter, terus FI-nya sama dengan nomor 3 dari sini, sorry. Ya, nomor 3, maaf. Nah, yang pertanyaan aja, XI-nya sama dengan 5 meter, FZ-nya sama dengan 6 meter. Terus kita pakai rumus usaha, pakai integral 6, integral 5 sampai 6, min 9 dx. Terus ketemu sama dengan min 4,5 x kuadrat. Hasilnya jadi min 49,5 joule. Terus dimasukin ke rumusnya delta EK sama dengan setengah MV Kecepatan apa itu? VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Terus dimasukin tadi yang usahanya usahanya yang udah diketemu min 49,5 sama dengan setengah dikali M-nya 3. Kita nyari VT-nya dikurang 144, ketemu VT-nya 10,5 meter per second. Terus kalau yang B-nya pakai rumus yang sama, kita dapat W-nya itu sama dengan min 4,5 x kuadrat, tapi kita nyari XB-nya, tepi atasnya. Terus dimasukin ke W sama dengan delta EK, min 4,5, X kuadrat min 5, terus sama dengan setengah M VS kuadrat dikurang VI kuadrat. Ketemu X kuadratnya sama dengan 51,67, jadi X-nya 7,2 meter. 7,2 meter ya. Kalau tadi kecepatan yang ininya adalah 10,5 ya. Iya. Ya, jadi di sini memang kita menerapkan ininya, teoremanya. Ini nggak bisa kita nggak bisa kita kalau yang sebelumnya kan dia ini ya. Kalau yang sebelumnya itu kan dia tinggal mengalihkan antara gaya yang konstan ya. Gayanya itu kan kalau yang sebelumnya itu kan konstan ya. Tapi sekarang dia sekarang berupa fungsi, yaitu yang 6x itu. Nah, sehingga kita harus cari dulu dengan integral, dengan batas-batasnya tadi ya. Tadi kalau di soal, batasnya itu dari 5 ke 6. Ya, dari 5 ke 6. Kalau di soal aslinya, dia itu dari 3 ke 4. Ya. Dari 3 ke 4. Nah, kalau misalnya rekan-rekan di sini ada yang, ini kan marking ininya ya, bahwa sumber atau citation dari soal ini diambil ini kan ada ya ininya. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari cara penyelesaiannya, ini memang kalau dia itu bergerak dari 3 ke 4 gitu ya. Tapi kalau yang kasus kita dia itu bergerak dari 5 ke 6. Di 5 dia kecepatannya itu adalah 12. Nah, tadi didapatkan untuk kecepatannya itu di 100 berapa? Kecepatannya di mana tadi? Kecepatannya di X sama dengan 6 meter itu berapa tadi?
Atau kalau enggak gini aja deh. Ya, jadi untuk yang nomor 3 tadi, ini kalau dilihat dari ininya penyelesaiannya tadi ya. Oh, sebentar. 9x ya, sorry, 9x bukan 6x. Jadi tadi dengan ini memasukkan fx-nya sama dengan min 9x, kemudian dia dimasukkan ininya apa namanya batas-batasnya ya, batas-batas integrasinya, dan juga kita ketahui nilai daripada V2-nya untuk ini di 6 second, yang ini di 5 second, maka nanti kita akan dapatkan kita itu hanya punya informasi di 5 second, dia itu kecepatannya 12 ya, 12 meter per detik. Kemudian gayanya ini adalah min 9x, kemudian batas-batas X1-nya ini 5, kemudian X2-nya ini adalah 6. Nah, kita terapkan di situ sehingga nanti akan kita dapatkan V2-nya ini adalah 10,5 tadi ya. 10,5 bukan 100, sorry. 10,5 meter per detik. Nah, ini apa ini namanya? Kecepatan pada saat X-nya itu sama dengan 6 meter. Informasi-informasi yang sudah kita dapatkan di persoalan A nanti akan kita gunakan untuk mencari untuk mencari X2 ya, untuk mencari X2 jika X2-nya ini untuk mencari V2, untuk mencari untuk mencari X2 apabila diketahui velocity-nya itu ya, velocity V2-nya itu sama dengan 8 ya, velocity-nya itu sama dengan 8. Jadi V2-nya itu nanti diketahui sama dengan 8 meter per detik, kita ingin tahu berapa X2-nya gitu ya, dengan gayanya yang sama yaitu min 9x. Nah, sehingga dengan demikian ya, kita nanti akan punya persamaan seperti berikut. Tadi si V1-nya sama ya, V1-nya adalah informasi yang kita dapatkan saat posisinya itu di 5 meter ya, di 5 meter kecepatannya adalah 12 meter per detik. Jadi V1 kuadratnya ini 12, kemudian X1-nya ini ya, X1-nya itu 5. Nah, X3-nya kita yang akan cari gitu ya. X3-nya akan kita cari. Nah, sehingga tadi dengan perhitungan yang tadi sudah dijelaskan, tadi didapat posisinya supaya kecepatannya itu menjadi 8 meter per detik, itu ada di posisi 7,2 meter ya, atau 7,19 meter ya, tergantung ini nanti sepresisi apa gitu ya. Sepresisi apa Anda melakukan perhitungan. Jadi tadi ada di 7,2 apa 7,15 ya, saya lupa tadi perhitungannya itu. Tapi setidaknya ya ini runutan penyelesaiannya adalah jika digunakan teorema usaha energi, maka penyelesaiannya akan menjadi seperti ini. Oke, berhubung ini solusinya sudah saya perlihatkan, tadi ini untuk memverifikasi ya. Untuk memverifikasi kita dari nomor 1 tadi diperlihatkan oleh Kesia bahwa untuk menyelesaikan nomor 1 ini bisa digunakan dinamika ya, menggunakan cara dinamika, tapi kalau menggunakan cara usaha energi maka runutan daripada penyelesaiannya ada seperti berikut. Dan saya kira ini juga sudah pernah saya bahas caranya ya di kuliah hari Rabu yang lalu ya, di kuliah hari Rabu yang lalu. Jadi ini ada usaha adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Apa itu namanya, gayanya kita nggak tahu gitu ya, kayak gayanya kita tidak tahu, tapi yang kita ketahui adalah bendanya itu pindah dari 0 ke 5 meter ya, pindah dari 0 ke 5 meter. Tahu kenapa 0 ke 5 meter ya, ini kalau di grafik dari 0 sampai 5 meter. Di 0 energi kinetiknya sama dengan 40 joule, di titik 5 energi kinetiknya sama dengan 0 joule. Nah, sehingga dengan informasi sedemikian nanti akan kita dapatkan gaya konstannya adalah sama dengan min 8 Newton. Nah, min 8 Newton ini kita pakai untuk mengetahui saat benda bergerak ke posisi min 5 meter atau 5 meter di sebelah kiri,
kita nanti akan mendapatkan ininya usahanya adalah sama dengan min 8 dikalikan min 5 dikurangi 0 ya, karena posisi awalnya kan di 0, kemudian dia pindah ke min 5, jadi min 5 min 0. Kemudian K-nya kita nggak tahu berapa gitu ya. Di posisi min 8 di posisi min 5 kita nggak tahu energi kinetiknya berapa, tapi di 0 dia energi kinetiknya sama dengan 40 joule. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan energi kinetik di posisi 5 meter di sebelah kiri atau di posisi min 5 itu adalah sama dengan 80 joule. Nah, 80 joule ini adalah energi kinetik, dan energi kinetik kita tahu dia adalah sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, karena dia sama dengan setengah mv kuadrat, maka kecepatannya adalah sama dengan akar dari 2 dikalikan energi kinetik dibagi massa, sehingga nanti didapatkan 4,47 ya. Hasilnya sesuai dengan apa yang tadi dikemukakan oleh saudari Kisa menggunakan apa tadi cara dinamik. Oke, sedangkan untuk yang nomor 2 ini tadi mungkin tidak terlalu eksplisit cara ininya pengerjaannya, tapi kalau mau yang lebih eksplisit ya, jadi masih kita menggunakan teorema usaha ya, dan perubahan energi kinetik. Jadi pada saat benda ini pada saat benda ini bergerak, dia dipengaruhi oleh 2 buah gaya, yaitu gaya berat yang komponennya ke bawah sama gaya tarik tali yang menuju ke atas yang FR ini. Nah, ini kondisi bidang miringnya untungnya licin ya, jadi tidak ada gaya geser. Nah, sehingga dengan demikian total semua gaya yang terlibat pada balok ini adalah sama dengan mg sin theta dikurangi fr dikalikan dengan d, ya, dikalikan dengan d. Kemudian perubahan energi kinetiknya ini adalah ek dikurangi 0 karena mula-mula dia itu diam, ya. Mula-mula diasumsikan bahwa benda itu diam. Nah, kemudian dia nanti akan energi kinetiknya ini sendiri sudah disebutkan bahwa ini ya, ketika balok S tersebut meluncur sejauh jarak D sama dengan 0,3 meter ya, 0,3 meter sepanjang bidang miring, energi kinetiknya bertambah sebesar 95 joule ya. Nah, sehingga di sini situasinya itu adalah si bendanya ini meluncur ke bawah. Mula-mulanya tadi dia diam ke atas, tapi dia meluncur ke bawah gitu ya. Padahal ini ada yang nahan gitu. Dia narik untuk nahan supaya dia nggak meluncur ke bawah. Nah, sehingga dengan demikian energi kinetik yang ada pada saat dia sudah di bawah ini, dia itu nilainya 95 joule. Tadinya dia diam di sini ya. Tadinya dia diam di atas, kemudian meluncur ke bawah. Nah, kemudian dari persamaan ini nanti kita dapatkan massanya sebesar 96,7 atau 59,8 atau 59,79 kg. Kemudian kuantitas ini kita masukkan ke persamaan usaha dan perubahan energi kinetik. Sekarang dengan situasi di mana si baloknya ini tidak ditahan oleh tali gitu ya, tidak ditahan oleh tali. Nah, sehingga nanti akan didapatkan energi kinetiknya itu menjadi 113 joule ya. Jadi ini terlihat perbedaannya saat ada penahan, saat ada orang yang narik menggunakan tali, dia ini kan sifatnya menahan, sehingga energi kinetik di bawah ini adalah 95 joule. Sedangkan kalau misalnya tidak ada penahan ini, maka dia energi kinetiknya sama dengan 113 joule. Jadi kecepatannya lebih besar ya, seperti itu. Oke, kita sekarang ke nomor 4 ya. Nah, ini grafik berikut menunjukkan percepatan dari sebuah partikel. Jadi ininya ya, percepatan yang dialami. Ini dia mengalami kenaikan nilai percepatan, kemudian percepatannya konstan, kemudian dia itu turun nilainya, kemudian berbalik arah ya, kemudian dia konstan, kemudian dia turun lagi nilainya ya. Di sini dia tadinya kan
berapa ini? AS itu ya. AS itu mananya ini? Skala dari sumbu vertikal ditentukan oleh nilai AS. AS-nya itu adalah 6 meter per detik kuadrat. Jadi percepatannya tadinya 0, kemudian dia naik secara linear di 6 gitu ya, di 1 meter. Kemudian dari 1 meter sampai ke 4 meter dia konstan di 6 meter per detik kuadrat. Kemudian dari 4 meter ke 5 meter nilai percepatannya turun. Ya, kemudian percepatannya itu naik lagi tapi ke arah yang berlawanan, ya, ke arah yang berlawanan dari 0 meter per detik kuadrat menjadi min 6 meter per detik kuadrat. Jadi dia nilainya meningkat tapi ke arah yang berlawanan. Kemudian dia konstan di min 6, kemudian dia turun nilainya, ya. Dia kembali lagi ke 0 gitu ya. Nah, ini perpindahannya dari 0 sampai ke 9 meter, ya. Berapa besar usaha yang diterapkan oleh gaya tersebut pada partikel ketika partikel itu mencapai titik X sama dengan 4. Ya. Jadi dari 0 sampai 4 ini berapa usahanya, ya. Kemudian dari 0 sampai ke 7 berapa? Dari 0 sampai ke 9 berapa? Ya. Kemudian ditanya juga berapa kecepatan dan kemana arah gerak partikel tersebut ketika dia mencapai titik 4 meter, ya, kecepatannya berapa, kemudian 7 meter dan 9 meter. Nah, ini merupakan kombinasi dari dinamika dan usaha yang begitu. Oke, saya panggil lagi. Ini saya stop share dulu. Tadi kita sudah sampai ke Stella, ya. Kita sekarang panggil lagi nama selanjutnya. Ada Jauza Syafa. Ada, Bapak? Ya, silakan. Nomor 4. Iya, baik. Sudah terlihat, Bapak? Ya, sudah. Di sini diminta untuk mengukur berapa besar usaha yang ditetapkan oleh gaya tersebut pada partikel ketika partikel itu mencapai titik yang pertama itu titik 4 meter. Di sini menggunakan rumus W integral F kali dx, di mana diturunkan menjadi M-nya dimasukkan 2 kg, jadi bertemu sampingnya luas grafik. Di sini 0 sampai 4 meter jadi ketemu rumusnya W sama dengan 2 dikali luas trapesium, di mana sisi bawahnya, sininya itu 4 ditambah 3 dibagi 2 kali 6, panjang kali tingginya atau AS-nya itu 6, diketahui menjadi 42 Joule. Lalu pada X sama dengan 7 meter, didapatkan W sama dengan 2 luas trapesium dari 0 sampai 5 ditambah luas trapesium dari 5 sampai 7. Di sini untuk tinggi yang luas trapesium 5 sampai 7 itu minus 6 karena ke bawah, sehingga ditemukan usahanya 30 Joule. Lalu untuk X sama dengan 9 meter, itu ditemukan rumus W sama dengan 2 luas trapesium 1, yang ini luas trapesium 1, lalu ditambah luas trapesium 2. Jadi W untuk X sama dengan 9 meter itu 12 Joule. Lalu ditanya berapa kecepatan dan kemana arah gerak partikel. Yang pertama, X sama dengan 4 meter. Di sini saya menggunakan rumus W sama dengan delta K. W saat 4 meter sudah ditemukan 42 Joule.
Jadi di sini tinggal dimasukkan saja. Jadi F akhirnya itu 6,48 meter per sekon ke arah X positif. Ya. Lalu saat X sama dengan 7 meter, sudah diketahui bahwa W-nya saat 7 meter itu 30 Joule. Tinggal dimasukkan saja sehingga ketemu F akhirnya 5,47 meter per sekon ke arah X positif. Lalu untuk F X 9 meter, sudah diketahui juga 12 Joule untuk X 9 meternya, sehingga tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya, jadi ketemu 3,46 meter per sekon ke arah X positif. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Nah, terima kasih. Jadi memang Ya. ini apa itu namanya penyelesaiannya sebentar. Ya, penyelesaiannya ini kita menggunakan luas di bawah kurva ya. Jadi untuk ini ya, sebentar. Ya, untuk penyelesaian dari soal ini, luas di bawah kurva pada grafik F versus X itu memberikan kita nilai usaha yang diterapkan oleh gaya tersebut. Nah, karena grafik ini adalah grafik A versus X, maka kita dapat mencari luas di bawah kurva A, kemudian mengalikannya dengan massa, gitu ya. Atau kita juga apa itu namanya kita inikan dulu ya, cari luas trapesiumnya dulu ya, dari 0 sampai 4, kemudian luas trapesium 0 sampai 5 dikurangi dari 5 sampai 7 misalnya, untuk mencari usaha yang dicapai saat mencapai X sama dengan 7 meter. Dan untuk yang 9 kita hitung trapesium yang atas kemudian dikurangi dengan yang di bawah, itu juga bisa. Kemudian nanti diinikan ya. Kemudian nanti dikalikan dengan ininya, dikalikan dengan masanya ya, dikalikan dengan masanya. Nah, tadi betul bahwa A-nya ini 42 Joule, B-nya 30 Joule, kemudian C-nya adalah 12 Joule. Nah, yang hilang di solusi itu adalah ini ya, yang hilang di solusi ini adalah penyelesaian untuk yang D, E, dan F. Nah, ini bila kita mengacu ke soal aslinya ya, nomor 37 ya, ini didapatkan ya, tadi pertanyaannya ya, tadi didapatkan 42, 30 sama 12. Nah, berarti di sini pada saat X sama dengan 4 meter ya, kecepatannya itu adalah sama dengan 6,5 meter per detik dari itu tadi ya, menggunakan informasi dari grafik ya, informasi di grafik karena V0-nya itu ya, V0-nya let's say dia V0-nya kita lihat di sini pada saat A-nya konstan gitu ya, pada saat dia 6 meter per detik kuadrat, jadi kita saat X sama dengan 1 dia itu percepatannya sama dengan 6, kemudian dia bergerak ke 4 gitu ya, berarti delta X-nya ya, perubahan posisinya itu sama dengan 4 dikurangi 1 ya, kemudian dikalikan dengan A yang ini ya, kemudian kita cari dulu kecepatan saat dia di sini ya. Jadi di sini atau dengan cara yang lain ya, atau dengan cara yang lain juga bisa ya, dengan cara yang lain juga bisa. Jadi misalnya dari sini, misalnya dari tadinya kan dia berhenti gitu ya, tadinya dia berhenti, V0-nya itu 0, kemudian dia setelah 1 meter, A-nya itu sama dengan 6 gitu ya. Ini misalnya kita cari luas di bawah kurva ini menjadi VT gitu ya, menjadi VT untuk saat T sama dengan 1. Kemudian kita cari berapa kecepatan di saat 4-nya menggunakan V kuadrat ditambah V0x ditambah 2AX gitu ya. Nah, tadi didapatkan nilai ininya ya, nilai dari kecepatannya saat dia itu di 4 meter adalah 6,5 ya.
Kemudian saat di 5 ya. Saat di 7 ya. Tadi intervalnya berapa aja sih? 4, 7 dan berapa sih di soalnya? Ya, 4, 7 dan 9. Nah, kalau tadi di mana? Di 4 itu adalah sama dengan 6,5 meter per detik, di 9 adalah sama dengan 9. Kalau tadi di X sama dengan 7, itu tadi didapatkan kecepatannya adalah 5,5 meter per detik. Ya, menggunakan cara yang sama gitu ya, menggunakan cara yang sama. Oke, terima kasih. Kita ke nomor selanjutnya. Atau kita loncat aja dulu ya. Misalnya kita nanti ke ini ya, ke nomor 6 ya. Nomor 6 yang ini, yang ada pendulumnya ya, yang ada pendulumnya. Dianya ini kan melakukan osilasi ya, melakukan osilasi. Nah, ini ditanya ininya apa namanya, kelajuan bola di titik terendah. Kemudian sebentar, ini ada pertanyaan dulu. Untuk nomor 5 ini apa aku boleh mencoba? Mau mencoba? Boleh. Kalau gitu, tadinya saya mau langsung ke nomor 6. Nomor 5 ya, Muhammad Iqbal. Oke, silakan. Ya udah Pak, kalau mau langsung nomor 6 nggak apa-apa Pak, makasih. Beneran? Ya udah, kalau gitu kita ke nomor 6 iya. dulu, baru nanti ke nomor 5 ya. Oke, ke nomor 6. Oke, ke nomor 6 saya mau panggil Zaki Faris. Untuk nomor 6. Kalau enggak ke nama selanjutnya Kaila Kansa ada? Zaki hadir, Pak. Zaki hadir, silakan nomor 6 dulu ya. Bentar Pak, soalnya saya nggak bisa share screen. Oh ya, mohon temennya kalau gitu. Bentar ya, bisa stop. Atau untuk sementara Saudara Muhammad Iqbal mau ini nomor 5 sambil menunggu Saudara Zakinya ini menyiapkan. Iya Pak, boleh Iqbal dulu, soalnya ini ada kendala juga Pak. Oh, ada kendala ya. Baik, ke nomor 5. Oke, kita balik lagi ke nomor 5. Tadi di nomor 5 ini pada gambar di samping sebuah balok bermassa 400 gram dijatuhkan pada sebuah pegas vertikal yang awalnya dalam keadaan rileks ya. Pegas tersebut memiliki nilai konstanta pegas K sama dengan 4,5 Newton per cm. Kemudian balok lalu melekat pada pegas dan membuat pegas tertekan sejauh 10 cm, ya ini menghasilkan potensial pegas. Jadi ini ada ada benda 400 gram dijatuhkan pada sebuah pegas vertikal yang awalnya dalam keadaan rileks. Nah, pegas tersebut memiliki nilai konstanta kesekian, tertekan 10 cm. Nah, artinya di sini ada muncul energi potensial pegas
Nah, ketika pegas tersebut tertekan, berapa usaha yang dikerjakan pada balok oleh gaya gravitasi pada balok dan gaya pegas. Oke, ini saya serahkan ke Iqbal. Silakan untuk nomor 5-nya. Tadi Iqbal Fatur Rahman ya, Muhammad Iqbal Fatur Rahman, silakan nomor 5. Kok tidak ada respon? Atau mau break dulu sebentar, boleh? Ya, kita break dulu aja kali ya, nanti jam 4 lebih, 5:00 kita kumpul lagi untuk pengerjaan nomor 5 dan 6. Ya. Saya pause dulu. Oke, siapa dulu yang mau mempresentasikan? Mau Zaki dulu atau mau Iqbal dulu? Aku mau nyoba nomor 5 dulu, Pak. Ya, boleh. Oke, Iqbal dulu ya. Sebelumnya izin share dulu ya, Pak, biar berurutan nomor 5. Ya, silakan. Sebelumnya pada nomor 5 ini kan yang ditanyakan ada pegas. Yaitu pegas itu kan ada beberapa ini, kemudian ada balok. Nah, baloknya itu ditaruh ke pegas ini. Yang A itu kan ditanyakan gaya gravitasi pada baloknya itu. Kalau saya itu pakai kompresi pegas deh. Yaitu dengan yang dimasukin itu angkanya itu 0,10 M. Dengan cara gravitasi itu W gravitasi sama dengan F dikali S. Diturunin rumusnya mg dikali D-nya itu. Baru kemudian saya masukin rumusnya 0,4 dikali gravitasi 9,8 untuk satuan gravitasi dikali 0,1. Hasilnya itu 0,392 Joule untuk satuannya. Yang B itu kan diminta usaha dilakukan pegas. Pegas itu kan kalau dijatuhin balok ini kan menghasilkan suatu usaha kan. Di mana dengan rumusnya itu sama dengan W sama dengan min setengah. Ini ada mu-nya itu kemudian kuadrat, yang baru dimasukin angkanya itu setengah 450 Newton per meter yang udah angka diketahuinya itu sama 0,10 akar pangkat 2 itu. Kemudian W-nya itu dihasilkannya itu min 2,25 dengan satuannya itu Joule juga. Kemudian yang C, yang di sininya itu yang saya maksudkan ini C, yaitu sama dengan W sama dengan delta ini. Kemudian kita masukin rumusnya min setengah mv kuadrat sama dengan W1 plus W2 sama dengan I1 kuadrat sama dengan diturunin rumusnya min 2 W1 plus W2 per M. Nah, baru kemudian kita masukin angkanya dulu. Min 2 0,392 baru sama 2,25 dibagi 0,40 dalam bentuk ini. Baru dilanjutin. Nah, ini ada penggambarannya juga bagaimana arahnya juga kemana. Baru hitungan lanjutnya ada akar 9,29 sama dengan 3,047. Nah, baru V-nya itu 3,1 meter per sekon. Itu buat penyelesaian yang C. Untuk yang terakhir yang D-nya itu W sama dengan delta K, di mana W1 iniannya sama W2 sama dengan setengah MVI kuadratnya. Sama dengan rumusnya itu sama kayak yang tadi lagi, M dikali G, D satunya itu min setengah KD sama dengan min setengah MVI-nya itu yang 2. D-nya itu sama dengan masukin rumusnya itu M dikali G baru di dalam bentuk ininya MG kuadrat plus MKFI per K.
Nah, baru udah dimasukin rumus, saya langsung hitung di bentuk yang lain, dan ditemukan hasil dari idenya itu 0,19 M atau 0,19 meter. Mungkin segitu aja Pak yang dapat saya jawab. Makasih Ya, Pak. ya, terima kasih banyak. Dari kelompok yang lain silakan kalau ada pendapat yang lain atau komentar. Oke, kalau tidak ada maka kita inikan saja ya, bandingkan saja dengan hasil dari solusinya ya. Tadi disebutkan bahwa usaha yang dikerjakan oleh gaya gravitasi pada balok adalah sama dengan energi potensial dari itu ya, energi potensial dari apa itu namanya, dari si dari balok itu dari balok tersebut ya. Jadi 400 gram tadi ya, 400 gram itu kan berarti 0,4 kilogram dikalikan 9,8 dikalikan tadi si apa itu namanya, pegasnya itu tertekan sejauh 10 cm. Nah, 10 cm itu artinya 10 cm ya. 10 cm dibagi jadi ke meter gitu ya. Jadi 10 cm itu kan 0,1 meter. Nah, sehingga nanti didapatkan usahanya itu sebesar 0,392 joule. Itu untuk yang gaya gravitasi pada balok. Nah, kemudian usaha yang dilakukan gaya pegas pada balok itu adalah sama dengan dicari dulu ya ininya. Ya, sebetulnya nggak perlu dicari sih, karena kita tahu energi potensial pegas ya setengah kx gitu ya. Setengah, kalau dalam hal ini kan dia tekanannya itu bisa sebagai delta Y gitu ya, atau sebagai S di sini dalam penyelesaian ini, sehingga kita dapatkan nanti setengah kx kuadratnya itu adalah sama dengan min 2,25 joule gitu ya. Nah, kemudian kecepatan balok sesaat sebelum menumbuk pegas ini dapat dicari dengan menggunakan teorema usaha dan perubahan energi kinetik, di mana total usaha adalah total gaya gravitasi ditambah usaha oleh gaya pegas ya. Jadi yang pertama adalah usaha dari gaya berat yang ke bawah, kemudian gaya pegas itu yang melawannya, sehingga itu akan sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, pada saat dia itu ini ya tertekan ke bawah, itu dia kecepatannya 0, makanya energi kinetik akhirnya itu 0. Nah, kemudian energi kinetik awalnya itu pada saat dia di atasnya itu ya, itu yang akan kita cari berapa kecepatannya. Jadi pada saat dia jatuh di titik itu ingin dicari berapa kecepatannya. Nah, sehingga dengan demikian dari persamaan ini nanti akan kita dapatkan kecepatannya sama dengan 3,05 meter per detik. Kemudian dengan cara yang sama, yang nomor D itu adalah jika kecepatan balok saat jatuh adalah 2 kali lipat. Ya, jika P-nya ini yang tadi kita dapatkan itu adalah 2 kali lipatnya, jadi 6,1 ya, 6,1, maka berapa ininya, berapa penekanannya ya, berapa jarak hasil tekanan dari si ini ya. Si pegasnya itu tertekan sejauh berapa senti gitu ya. Jadi panjang dari pegas tertekannya itu berapa senti, karena yang sebelumnya dia tertekan 10 cm. Nah, kalau misalnya kecepatannya 2 kali lebih cepat ya, itu berapa. Nah, ini dengan persamaan yang sama, tapi justru sekarang S-nya yang berubah ya, S-nya yang ingin kita cari. Nah, sehingga nanti didapatkan ininya tuh maksudnya adalah jarak tekan dari si pegasnya itu sebesar 19 cm ya. Itu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan ini dengan soal aslinya ya, nomor ini sebetulnya caranya bisa diduplikasi ya, tapi dengan menggunakan D-nya kan tadi kan beda ya. Kalau ini di soal aslinya itu dia
adalah 12 cm, tapi soal aslinya adalah 9. Kemudian massa dari bendanya yang tadinya 0,25 menjadi 0,4 karena ini yang soal di modul tutorial itu sudah dimodifikasi. Nah, kemudian dengan cara yang sama nanti akan kita dapatkan ya ini runutan-runutannya ya. Runutannya bisa kita gunakan cara yang sama, kemudian nanti kita dapatkan kecepatannya yang sesuai dengan solusi yang itu tadi ya. Jarak tekan kalau misalnya kecepatannya itu 2 kalinya, yang tadinya 10 cm ini menjadi 19 cm ya. 19 cm atau hampir menuju 20 cm. Jadi kalau kecepatannya itu di 2 kali kan hampir jarak tekan pegasnya itu menjadi mendekati 20 cm gitu ya, hampir mendekati seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lakukan perhitungan lagi misalnya kecepatannya menjadi 3 kalinya, nah ini apakah dia mendekati 30 cm kita nggak tahu, tapi silakan aja nanti dicoba ya dengan cara yang sedemikian. Oke, ini saya stop share dulu. Oke, Zaki ya, nomor 6 silakan langsung aja. Siap. Oke, setelah Zaki mempresentasikan, kita ke nomor mana ya? Nomor 10 aja gitu. Ya, ke nomor 10 aja gitu, yang itu apa namanya? Partikel bolak-balik dengan lintasan seperti perahu itu. Ya. Nanti kita ke nomor 10, baru nanti kita mundur seperti itu. Oke, dibantu sama Dea. Ya, silakan dipresentasikan. Oke, jadi di soal ini kita punya sebuah bola dengan pendulum dengan panjang 1,5 meter dan sudut 35 derajat. Nah, di soal pertama kita ditanya berapa kelajuan bola pendulum ketika berada di titik terendah jika V0-nya 9 meter per second. Jadi berarti kalau misalnya di titik terendah berarti akan lurus ke bawah, talinya akan lurus ke bawah, berarti H-nya tuh bisa dianggap L min L cos theta, atau terus jika kita keluarkan jadi L1 min cos theta. Nah, di sini bisa diterapkan rumus kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik A sama dengan energi mekanik B, di mana energi potensial di B itu 0 karena titiknya terendah. Jadi MGH 1 min cos theta ditambah setengah mv kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat ditambah 0 karena energi potensial yang B itu 0. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, jadi V2M setengah mv 0 kuadrat ditambah MGL 1 min cos theta, jadi 2 setengah G kuadrat sama dengan tambah 9,8 dikali 1,5 dikali 1 min cos 35 derajat, gitu kita akan mendapatkan jawabannya V itu 9,29. Kemudian di B kita diminta untuk berapa nilai minimum oleh V0 jika pendulum tersebut berayun menuju posisi horizontal. Posisi horizontal di sini berarti posisi akan sejajar dengan sumbu X, jadi dan si bola itu akan berhenti sesaat. Jadi jika kita masukkan ke kekekalan energi mekanik A dan C, itu yang di C itu energi kinetiknya akan 0 karena akan berhenti sesaat terlebih dahulu. Jadi kita masukkan lagi setengah mv kuadrat ditambah MGL 1 min cos theta sama dengan MGL ditambah 0. Nah, jika kita masukkan angkanya berarti setengah VO kuadrat ditambah 9,8 dikali 1,5 dikali 1 min cos 35 sama dengan 9,8 dikali 1,5, jadi V0-nya 4,9. Kemudian di C itu kita mencari sama V0, tapi posisi vertikal dengan tali pendulumnya tetap lurus, berarti akan si bola itu akan di atas. Ini kita menggunakan F centripetal. Nah, F centripetal adalah ini. Jadi Fs-nya mg ditambah T.
Tapi di sini karena bola lurus di atas atau vertikal, T-nya 0. Jadi Fs M itu kita tahu ini gini. Fs-nya jadi mv kuadrat per R. mv kuadrat R-nya jadi mg dan V-nya berarti akar G kali L. Jadi kita masukkan lagi ke rumus kekekalan energi, jadi setengah mv kuadrat sama mg. Yo, putus. Bentar, Pak. Kayaknya internetnya jelek, Pak. Oh iya. Oke, tapi makasih ya sudah menjelaskan. Ini supaya waktu kita efektif, tidak perlu ditunggu ya. Kita langsung aja ke pembahasan. Ini biar saya bagikan tangkapan layar, bukan tangkapan layar masih share screenshot ya. Untuk persoalan yang nomor 6 ini tadi disebutkan, jadi solusi penyelesaiannya ya dalam hal ini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya, di mana energi potensial atau energi mekanik pada saat awal ya, jadi di sini nih ya, di posisi M yang ini ya, yang ini dia itu mengandung energi potensial dan juga kinetik. Nah, kenapa ada kinetiknya? Karena di soal diketahui dia punya kecepatan V0. Nah, sehingga dengan demikian kita cari dulu posisi vertikal dari si massa ini dengan cara kita gunakan trigonometri di sini. Jadi kita tentukan jarak sini ya, jarak di tegak yang sebelah sini ini adalah sama dengan L cos theta gitu ya, sama dengan L cos theta. Nah, sehingga nanti kita akan nanti akan kita dapatkan ininya apa namanya, jaraknya itu adalah 1 min cos theta seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita akan samakan dengan energi mekanik yang pada posisi di bagian bawah gitu ya, di bagian bawah, karena yang jadi pertanyaan itu adalah berapa kelajuan bola pendulum ketika berada di titik yang paling rendah. Nah, itu tadi didapatkan V-nya adalah 9,29 meter per detik, di mana ya ini caranya adalah dengan melakukan modifikasi matematis seperti berikut. Nah, tentu saja energi potensial pada saat di dasar ya dia 0 gitu ya, dia itu adalah sama dengan 0. Nah, kemudian kita gunakan hukum kekekalan mekanik yang sama ini pada saat menggunakan titik pada posisi horizontal sebagai acuan untuk agar bola pendulum tersebut dapat mencapai posisi horizontal, kita menerapkan syarat di sini pada saat dia horizontal itu energi kinetiknya adalah lebih besar sama dengan 0, dengan V0-nya itu adalah sama dengan akar dari 2 GL cosinus theta. Oleh karena itu, kecepatan V0 minimum ya, V0 minimum itu adalah sama dengan 2 GL cosinus theta ya, di mana nanti akan kita dapatkan nilainya adalah sama dengan 4,91 ya, 4,91 ini dari hasil perkalian 2 dikalikan dengan 9,8 dikalikan L itu adalah 1,5 meter ya, 1,5 meter, kemudian kosinusnya itu adalah berapa? Kosinusnya itu adalah 0 ya, kosinusnya itu adalah 0 derajat. Nah, kemudian ini ininya apa namanya? Jadi ini tadi kan energi kinetiknya saat di dasar gitu ya, energi kinetik saat di dasar potensialnya 0. Nah, kemudian pada saat dia horizontal seperti ini, lurus di seperti ini, nanti akan kita dapatkan mana itu ya B ya, adalah seperti ini gitu ya. Nah, sehingga nanti V0-nya sama dengan 4,9. Nah, kemudian untuk yang C ya,
Untuk yang C, pertanyaannya itu adalah berapa nilai minimum dari V0 saat posisi vertikal dengan tali pendulumnya tetap lurus. Nah, ini cara penyelesaiannya adalah seperti berikut. Jadi pada saat yang dia itu horizontal tadi, kemudian dia balik lagi gitu ya. Kemudian dia balik lagi ke kondisi yang bawah. Jadi kalau tadi kan dia ini dari kanan ke bawah, dari bawah ke atas gitu ya, ke atas sampai dia itu ini ya horizontal, kemudian dia turun lagi ke bawah gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti kita akan dapatkan persamaan seperti ini sehingga nanti V0-nya adalah sama dengan 7,91. Nah, oke, dari soal B kita dapatkan V0 minimum itu adalah sama dengan akar 2GL cosinus theta. Sedangkan dari soal C kita dapatkan V0 minimum adalah sama dengan akar 2GL dikalikan 1 plus cos theta. Oleh karena itu, karena theta 0 itu berkisar antara 0 sampai 90 derajat, artinya menambah theta beberapa derajat nanti akan membuat nilai cos theta menjadi berkurang. Oleh karena itu V0 minimum pada soal B dan C juga nanti akan menjadi berkurang. Nah, jawaban ini juga bisa kita dapatkan dengan menyadari jika theta ditambah beberapa derajat, maka tinggi bola pendulum terhadap permukaan tanah juga nanti akan bertambah, sehingga energi potensial pada posisi awal menjadi bertambah. Oleh karena itu, energi kinetik minimum yang dibutuhkan pada posisi awal itu nanti akan berkurang. Oke, kita sekarang ke nomor 10 saja ya. Karena ini sudah pernah sudah pernah kita coba-coba di mana? Di kelas ya, bahkan dengan skenario yang agak berbeda. Skenario agak berbeda karena kalau yang di kelas itu kita di bagian kanannya itu berupa bidang miring, tapi kalau yang ini dia ini lagi, lintasannya itu melengkung lagi. Jadi dia seperti sebuah mangkok atau piring gitu ya, seperti ini. Yang nomor 10. Nah, ini partikel A dia berangkat dari ketinggian H pada lintasan yang melengkung seperti ini, kemudian dia masuk ke daerah datar yang kasar gitu ya, yang daerahnya ini kasar. Nah, dia sejauh L, kemudian dia naik lagi ke atas, kemudian turun lagi, kemudian masuk kasar lagi. Nah, ini ingin dicari seberapa jauh dari ujung kiri bagian mendatar partikel tersebut akhirnya berhenti. Oke, untuk soal ini saya mau minta jawaban atau penyelesaian soal dari sisi Aisyah, apakah ada? Kalau tidak ada, saya ke Samuel Adrian Suwono. Apakah ada? Ini banyak yang nggak ada. Nah, kalau nggak ada sebetulnya nanti nggak usah mengisi absen tutorial ya. Oke, kalau tidak ada, kita ke Renalviandi Rahma Dwi Tanaya. Apakah ada Renalviandi? Renalviandi dari kelompok 5 tidak ada. Oke, kalau gitu saya mau panggil Gadis Visia Dirgantoro.
Untuk nomor 10. Tidak ada juga. Oke, saya ke nama berikutnya. Axel Ezekiel Tarigan. Apakah ada? Axel Ezekiel Tarigan, apakah ada di ruang tutorial? Untuk nomor 10. Oke, nggak ada. Saya pindah ke Afif Zakwan, apakah ada di ruang tutorial? Afif Zakwan dari kelompok 8. Tidak ada. Oke, kalau gitu saya mau panggil Raisya Salma Maheshwari, apakah ada di ruang kelas? Di ruang tutorial? Nomor 10. Sebentar Pak, saya share screen dulu ya Pak. Ya, terima kasih. Langsung saja, silakan. Apa udah terlihat Pak? Ya, sudah terlihat. Ini kan diketahui PL-nya 30, panjang L-nya 30 cm, niukanya 0,20 dan hanya itu L dibagi 2. Yang ditanya seberapa jauh dari ujung kiri bagian mendatar partikel tersebut yang akhirnya berhenti. Ya. Energi kinetik awal dan energi kinetik akhirnya kan sama dengan 0. Untuk ayunan pertamanya, saya pakai rumus yang delta E. Thermal sama dengan FK kali D. Thermal. Ayunan, ya. Oke, silakan lanjut. Lalu lanjut ke kedua, ayunan keduanya delta ETH-nya sama dengan niuka dikali mg dikali L tambah D, ayunan ke N-nya, dan seterusnya sampai delta ETH niuka dikali mg dikali N-1 kali L plus D. Terus W eksternalnya sama dengan delta energi mekanik ditambah delta ETH-nya. Kan W eksternalnya 0 sama dengan energi mekanik energi mekanik awal energi mekanik akhir dikurang energi mekanik awal ditambah ETH-nya. Terus energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir ditambah ETH-nya. Terus MGH sama dengan 0 ditambah delta ETH-nya. Jadi ketemu MGH sama dengan niuka dikali MG dikali N-1L ditambah D. Ya.
Terus semuanya saya bagi M, biar M-nya saya bagi M semuanya, ketemu G sama dengan H-nya itu kan tadi L per 2, berarti G Ya. L per 2 sama dengan Niuka dikali G, N-1 ditambah D, terus dibagi G semuanya, jadinya ketemu L bagi 2 sama dengan Niuka, N-1 dikali L tambah D, terus saya kali 2 semua, terus diketemu L sama dengan 2 Niuka dikali N, L min L plus D. Terus saya bagi dengan 2 Niuka, jadi ketemunya 1 per 2 Niuka sama dengan N-1 kali D per L, terus ketemu D per L sama dengan 1 per 2 Niuka ditambah 1 dikurang N. Nah itu syaratnya itu 0 kurang dari sama dengan D, kurang dari sama dengan L, karena nanti biar jadi rentangnya 0 sampai 1. Terus masukin N-nya 3 pakai rumus yang tadi, ketemu D per L sama dengan 0,5. D-nya jadi setengah, L-nya jadi setengah kali 30 cm sama dengan 15 cm. Jadi pada ayunan ketiga bidang datar hasilnya, Pak. Ya, betul. Dia ada 15 cm ya dari kiri. Jadi kalau dilihat dari ininya, persoalannya kalau kita ini ya, rujuk dari cara yang waktu kita dapatkan waktu di kuliah itu, jadi energi kinetik yang masuk gitu ya, energi kinetik yang masuk itu nanti akan diubah gitu ya menjadi panas gitu ya, akan diubah menjadi panas dan juga energi kinetiknya lagi ya, sehingga pada saat dia itu keluar, oh ya terima kasih Raisa, ini saya share screen saja kalau gitu ya. Jadi ini untuk persoalan ini misalnya dari A masuk ke sebelah kiri, nah ini kan dia energi kinetiknya maksimum. Energi kinetiknya maksimum berasal dari konversi energi potensial dari titik A, sehingga tadi didapatkan ya, ini ya kondisi awalnya setengah mv kuadratnya itu, terutama V-nya itu kita dapatkan dia itu adalah sama dengan akar GL, GL-nya itu berasal dari energi potensial di titik A ya, ditambah energi kinetiknya kan 0 ya, energi potensial di titik A itu sama dengan MGH, tapi hanya itu adalah sama dengan setengah L ya, setengah dari panjang ya, karena ini langsung disebutkan saja dia setengah L, maka nanti didapatkan kecepatan pada saat dia di sini nih, pada saat dia itu di sini ya, di ujung sebelah kiri ini dia itu sama dengan akar GL ya. Kemudian masuk nih ke daerah yang ini, daerah yang kasar ini, mengalami disipasi atau mengalami penurunan energi ya, mengalami penurunan energi ya. Nah di sini energi kinetiknya kan kebetulan ini kita nggak tahu berapa masanya ya, sehingga dalam perhitungan ini kita mengurangi ya kuantitas dari M-nya ini sendiri gitu ya, kuantitas dari M-nya ini sendiri, sehingga kita sebetulnya nggak tahu nilai dari energi kinetik saat masuk ini berapa gitu ya. Tapi kalau setidaknya kita mau hitung, dia itu adalah sama dengan kecepatannya ini kan sama dengan GL. Jadi kalau V kuadrat itu adalah sama dengan 9,8 dikali 30 cm ya. 30 cm dikali 9,8 itu kalau V kuadrat, kemudian dikalikan setengah M. Nah, let's say K-nya saat masuk itu adalah sama dengan setengah M dikalikan 9,8 dikali 30 cm. Nah, pada saat dia di ujung kanan, energi kinetiknya berubah ya, energi kinetiknya berkurang ya. Berkurang karena ada gaya gesek di sini ya, ada gaya gesek di sini yang menghasilkan usaha sebesar 30 cm dikali 0,2 dikalikan mg gitu ya, dikalikan mg. Nah, kemudian dia naik lagi ke atas. Nah, kemudian di ujung kanan dia naik ke atas, berubah menjadi energi potensial, kemudian turun lagi ke sini. Nah, sehingga di titik ini pada saat dia balik, dia itu kembali ke energi kinetik yang ini, yang sebelum dia naik, kemudian dia ke sebelah kiri.
ke kiri, kemudian dia ke sebelah sini, kemudian dia ke sini. Nah, pada saat dia kembali lagi untuk ketiga kalinya, kalau tadi jarak antara ujung kiri dan kanan dari bagian yang datar ini kan 30 cm. Nah, kemudian nanti akan didapatkan ya partikel ini nanti akan bergerak sejauh 15 cm saja. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa partikel tersebut pada akhirnya akan berhenti pada jarak 15 cm dari ujung kiri bagian yang mendatar. Nah, kalau di solusi ini disebutkannya ini seperti berikut. Jadi ini ada gaya gesek ya, usaha oleh gaya gesek ini adalah sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, perubahan energi kinetiknya itu dari 0 sampai dia maksimum ya. Jadi di bagian bawah energi kinetiknya ini maksimum. Jadi di ujung ini sama di ujung ini dia energi kinetiknya maksimum. Pada saat mencapai ke ketinggian tertentu dia 0. Jadi berubah menjadi energi potensial. Nah, itu kita nggak perlu kita hitung. Nah, sehingga bisa dilakukan seperti berikut. Jadi ini adalah usaha dari gaya geseknya adalah sama dengan ini kan energi kinetik. Energi kinetiknya tadi didapatkan setengah mgl ya, sama dengan setengah mgl. Kemudian ininya setengah mgl, kemudian yang ini usaha disipatif dari gaya geseknya adalah μk dikalikan m dikalikan g dikalikan dengan jaraknya ya. Nah, jaraknya ini kita nggak tahu berapa ya. Jaraknya ini kita cari, kita dapatkan dia ini kalau dengan cara yang ada di solusi ini panjangnya 75 cm. Nah, 70 cm ini adalah sama dengan si balok A ini bergerak 30 cm ke kanan, 30 cm bergerak ke kiri, kemudian ditambah 15 cm ke kanan ya. Jadi akhirnya dia berhenti di tengah. Nah, oleh karena itu kalau menggunakan cara yang ada di solusi kita nanti akan dapatkan D-nya 75, tapi 75 ini merupakan tiga kali masuk ke daerah yang datar ini. Jadi pertama kali dia dari kiri ke kanan naik, kemudian dari kanan ke kiri, kemudian yang ketiga kalinya ini dari kiri ke kanan lagi, tapi nanti dia berhenti di 15 cm dari ujung kiri atau pas di tengah-tengah seperti itu ya. Kalau yang tadi digunakan oleh Raisya itu mungkin soal ini kan sebetulnya sudah sering ya, mungkin juga ada template-nya. Jadi ada beberapa cara penyelesaian yang berbeda gitu ya. Jadi dia dihitung dari seberapa jauh, dari seberapa banyak atau seberapa kali dia masuk ke daerah yang datar itu ya. Mungkin penyelesaiannya bisa seperti itu. Nah, hanya sekali lagi kalau misalnya Anda mendapatkan solusi dari mendapatkan solusi dari sumber yang lain, harus betul-betul dipahami karena nanti mungkin konteksnya saat ujian ada modif gitu ya. Ada modif dan lain sebagainya, sehingga misalnya ini untuk mangkok ini mungkin daerah yang ininya nih yang nanti kasar gitu ya. Yang bagian yang melengkung sebelah kanannya mungkin ya yang nanti akan dibikin kasar, sedangkan yang bagian datarnya enggak dan lain sebagainya. Itu kan nanti bisa dimodif gitu ya, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga yang menggunakan deret tadi ya berapa n kali dia bolak-balik di bagian yang bawahnya itu, nah itu mungkin berlaku untuk soal yang spesifik seperti ini. Oke, kita ke nomor terakhir deh. Untuk hari ini kita ke nomor 8. Oke, kita ke nomor 8. Ini saya stop dulu. Tadi sebenarnya sudah ada ininya. Sudah diperlihatkan sekelibat cara penyelesaiannya. Ini diketahui sebuah ini diketahui molekul diatomik seperti hidrogen dan oksigen itu energi potensialnya. Jadi gini, di fisika itu kan kita mengenal ada gaya ini ya, ada 4 gaya universal. 4 gaya universal itu adalah gaya elektromagnetik, gaya gravitasi, gaya inti kuat sama inti lemah. Nah, jadi gaya-gaya konstan, misalnya gaya normal, gaya berat, gaya gesek dan lain sebagainya, itu merupakan manifestasi dari keempat buah gaya ini. Artinya secara fundamental yang menghasilkan gaya gesek itu sebetulnya gaya tarik menarik antara dua buah
ini apa muatan gitu ya, sehingga dia sebetulnya masuk ke gaya elektromagnetik gitu ya, elektromagnet. Kemudian kalau misalnya gravitasi ya dia gravitasi, kemudian kalau misalnya gaya pegas itu juga bagian dari EM sebetulnya, karena dia itu kan ada apa itu namanya, ada tarik menarik antara sistem pegas dengan masanya gitu ya dan lain sebagainya. Dan kemudian yang berkaitan dengan ini, yang merekat antara proton dengan neutron di dalam atom itu adalah yang disebut sebagai gaya inti kuat ya, gaya inti kuat. Nah, gaya inti kuat salah satunya itu pada molekul H2 dan O2 itu akan menghasilkan energi potensial, bentuknya itu adalah konstanta dibagi R pangkat 12 dikurangi B dibagi R pangkat 6 gitu ya. Nah, ini kita diminta untuk mencari jarak kesetimbangan, yaitu jarak antar kedua atom di mana gaya pada setiap atom adalah 0. Kemudian apakah gaya di antara keduanya menjadi tolak-menolak atau tarik-menarik jika jarak antaranya lebih kecil dan lebih besar daripada jarak kesetimbangan. Ya. Oke, untuk nomor 8 saya mau panggil Asma Syahidah, apakah ada di ruang tutorial? Ini oke, ini kalau kita ingin menghitung menghitung gaya dari energi potensial, sebetulnya kita tinggal menurunkan saja ya. Kita tinggal turunkan ininya. Kita tinggal turunkan fungsi potensial ini terhadap jarak ya, terhadap R. Nanti akan kita dapatkan gayanya gitu ya. Dan gayanya itu terjadi pada saat R-nya itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Oke, Asma tidak ada. Kita pindah. Oke, Nabila Nisrina apakah ada di ruang tutorial? Nabila Nisrina? Kalau tidak ada, saya ke Deviana Wulandari, apakah ada di ruang tutorial? Oke, ini partisipannya ada 50, berarti nanti kalau besok ada yang minta perbaikan ini ya, yang jujur ya. Deviana Wulandari, apakah ada di ruang tutorial? Oke, kalau tidak ada, saya ke Tara Nur Afifah. Apakah ada di ruang? Oh, oke, sebentar. Hadir Pak sebentar. Oke, Tara ada ya. Baik. Silahkan Tara. Untuk nomor 8. Oke, setelah Tara mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya, maka nanti kita akan selesai sesi tutorial ini.
Silakan Tara. Atau rekannya di kelompok 3 silakan membantu untuk menayangkan hasil pekerjaannya. Saya kelompok 3 Pak, boleh saya Ya, ini aja, boleh, boleh. izin share screen. Ini ya dia 118. Sebentar Pak, filenya lagi di-share sama teman saya. Ya. Oke, silakan. Nomor 8. Oke, Tara bisa. Oke, nomor 8. Jadi karena diketahui VA per R pangkat 12 dikurangi B per R pangkat 6 dikali R adalah jarak antara dua atom molekul tersebut. Ya. A ditambah B itu nilainya positif. Nah, pertanyaannya cari keseimbangan gerak antara kedua atom di mana gaya pada setiap atom adalah 0. Apakah gayanya tolak menolak atau tarik menarik? Oke. Ya. Coba temannya di itu scroll down. Yes, tolong di scroll. Oke. Ya. Ya, di scroll ke bawah. Oke, yang pertama cari dulu energi mekaniknya. Jadi yang energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah K atau energi kinetik. Sehingga delta energi potensial itu adalah minus dari F dx. Sehingga bisa didapatkan F itu adalah minus delta U per delta X. Sehingga didapatkan minus DU sama dengan per dx. Nah, saat setimbang, si F itu pastinya akan bernilai 0 ya, Pak. Sehingga F itu minus DU per DR, sehingga kita disubstitusikan mendapatkan nilai minus 12A per rek pangkat 13, ditambah 6B per rek pangkat 9 sama dengan 0. Sehingga reknya nilai yang kita cari tadi bernilai 2A per B pangkat 1 per 6. Reknya tadi disimpan dulu sebagai persamaan pertama. Terus persamaan pertama tadi menunjukkan posisi minimum kurva posisi. Sehingga bisa digunakan untuk menjawab soal B sampai C. Yang soal B, karena R-nya lebih kecil dari reknya, gradiennya negatif, sehingga F-nya bernilai positif, dan gaya yang terjadi itu tolak menolak. Sementara yang C itu, R-nya itu lebih besar daripada reknya, sehingga gradiennya positif, dan F-nya justru bernilai negatif, sehingga gaya yang terjadi itu kebalikan dari B, yaitu menjadi gaya tarik-menarik. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya dia tadi penjelasannya, mohon maaf tadi malah keluar Zoom. Oh ya, apa-apa. Kalau di ini kan ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan solusi asli dari bukunya ya, cara untuk mendapatkan gaya dari energi potensial itu kita turunkan saja ya.
turunkan saja energi potensialnya tersebut terhadap jarak. Kemudian kita samakan dengan 0 karena tadi disebutkan dia dalam kondisi setimbang begitu ya. Nah, kemudian tadi kita dapatkan si ininya apa namanya persamaan potensialnya itu kan U sama dengan A per R pangkat 12 min B per akar akar, bukan akar. U, ya, energi potensial adalah sama dengan konstanta A dibagi jarak pangkat 12 dikurangi B dibagi jarak pangkat 6. Ketika ini didiferensialkan terhadap R, ya, kita dapatkan dia itu menjadi min 12A per R pangkat 13 ditambah 6B per R pangkat 7 sama dengan 0. Nah, sehingga tadi sudah disebutkan ya oleh Yadi bahwa didapatkan bahwa R kesetimbangannya atau R equilibriumnya adalah sama dengan 2A dibagi B akar 6 gitu ya. Jadi ini akar, kalau biasanya kan kita menggunakan akar pangkat 2 gitu ya. Kalau ini akar pangkat 6. Jadi akar pangkat 6 dari 2A per B. Nah, kalau di solusi ini tadi didapatkan akar 6 dari 2 itu 1,12 ya, sehingga tadi disebutkan ya 1,12 akar pangkat 6 dari A per B. Nah, inilah yang menjadi ini. Inilah yang nanti akan jadi pembeda apakah untuk R tertentu dia akan tolak menolak, sedangkan yang satunya lagi akan tarik menarik. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa untuk yang pertama ya, apakah gaya di antara keduanya menjadi tolak menolak atau tarik menarik jika jarak di antara keduanya lebih kecil? Kalau jaraknya lebih kecil daripada R setimbang tadi, maka nanti akan menjadi tolak menolak ya. Jika R-nya itu terlalu kecil daripada ini ya, daripada apa itu namanya? Daripada R kesetimbangannya, maka nanti F-nya ya gayanya ini menjadi besar ya. Bukan besar. Gayanya ini menjadi positif. Gayanya ini menjadi positif, artinya gayanya menjadi tolak menolak. Nah, sehingga supaya dia itu menjadi tarik menarik, maka R-nya ya itu harus lebih besar daripada R kesetimbangan ya. Nah, sehingga tadi untuk yang tarik menarik ini untuk bagian jari-jari jarak
Udah selesai, Kak. Oke, mohon maaf tadi koneksi saya terputus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti hari Rabu kita akan kembali ke materi kuliah. Terakhir kita kemarin sudah membahas tentang gerak pusat massa. Kita akan review lagi sebelum nanti akan masuk ke benda tegak. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti hari Rabu untuk kuliah ya. Makasih. Saya tutup dulu recordingnya.